Kalau ada sisa-sisa teh yang sudah tidak terminum, kita bisa langsung menyiramkannya pada tanaman kita. Nah, insya Allah dengan kita rajin menyiram, itu mudah dimasak ya, karena bentuk tekstur daunnya itu lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat teman inspirasi, sayuran memiliki segudang manfaat untuk tubuh kita, tentunya untuk kesehatan kita. Nah, tentunya alangkah senangnya jika kita bisa menanam sayuran di pekarangan sendiri. Selain kita bisa memantau kualitasnya, kita juga bisa mengurangi kejenuhan kita selama pandemi ini ya, karena kita disarankan untuk lebih banyak di rumah. Nah, untuk mengisi kekosongan waktu, kita bisa mencoba menanam berbagai macam jenis sayuran. Teman-teman bisa memilih sayuran yang mungkin cepat panen dan mudah pula dalam merawatnya. Nah, berikut ini ada beberapa tips dari Taman Inspirasi tentang beberapa sayuran yang mudah dipanen dan tentunya sangat mudah dalam perawatannya. Yang pertama, bayam. Nah, tanaman bayam ini bisa ditanam di halaman rumah tanpa memerlukan lahan yang luas. Kita bisa menanamnya di polybag, bahan-bahan bekas, ataupun di pot-pot. Nah, selain dengan lahan, kita juga bisa menanam bayam ini secara hidroponik. Nah, yang lebih menarik lagi, ini kita bisa memanen tanaman bayam ini kurang lebih 25-30 hari kita bisa menikmatinya. Dan selain itu, tanaman bayam ini termasuk tanaman atau sayuran yang dalam penyajiannya itu mudah dimasak ya, karena bentuk tekstur daunnya itu lunak. Yang kedua, sawi hijau atau biasa disebut dengan cesim. Nah, sayur sawi ini juga mudah tumbuh dan bisa ditanam dengan media tanam yang sederhana. Yang penting itu subur dan gembur ya. Dan usia tanaman cesim ini sama 25-30 hari kita bisa memanennya. Nah, selain itu, kalau kita menanam tanaman cesim ini, kita bisa sekali tanam, bisa berkali-kali panen dengan cara memetiknya di bagian daun yang paling tua. Nah, setelah itu kita bisa setelah panen yang pertama, 1 minggu lagi kita bisa memanen daun yang paling tua lagi dan akan tumbuh yang baru lagi. Yang ketiga, kangkung. Untuk kangkung ini paling mudah ditanam ya, karena kangkung ini cocok di segala musim dan pertumbuhannya juga mudah dan perawatannya juga tidak memerlukan nutrisi yang begitu banyak. Dia sudah bisa tumbuh dengan subur. Sama seperti halnya kita menanam cesim tadi, dalam cara memanennya kita bisa memotong bagian atas dengan menyisakan satu ruas di bagian bawah tanpa mencabut akarnya. Nah, nanti setelah 1 minggu dia akan tumbuh tunas baru dan kita bisa berkali-kali panen lagi. Dan sama juga kangkung ini bisa kita budidayakan di media tanam, kemudian di air, bahkan secara hidroponik. Dan bahkan sayuran kangkung ini kita bisa menanamnya dengan stek ya. Panen tanaman kangkung kita bisa menanamnya di usia 4-5 minggu kita bisa memanennya. Dan sama seperti halnya bayam, untuk tanaman kangkung ini disarankan dalam penyajiannya kita tidak boleh memasaknya terlalu lama.
Karena pemasakan yang terlalu matang ini justru akan kurang bagus untuk kesehatan. Yang keempat, mentimun. Nah, bagi teman-teman yang suka lalapan, ini bisa menjadi rekomendasi menanam timun sendiri di rumah ya. Karena selain mudah dalam perawatannya, tanaman timun ini bisa panen di usia 4-5 minggu. Berbagai macam jenis timun bisa teman-teman pilih sesuai dengan selera, mulai dari yang bentuknya kecil sampai yang bentuknya besar. Yang kelima, baby carrot. Baby carrot ini biasa kalau kita menyebutnya ini adalah wortel bayi. Nah, wortel bayi ini adalah varietas wortel yang termasuk tanaman yang dapat dipanen dengan cepat ya. Kita bisa menanamnya di usia 30 hari sejak tanam ya. Dan kita bisa menanamnya dari benih atau bijinya. Kita bisa menanamnya di polybag, di pot ataupun langsung di lahan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa jenis tanaman yang mudah dalam perawatannya dan juga cepat panen. Karena dalam perawatan di sini untuk 5 jenis tanaman yang sudah kami sebutkan tadi, kita tidak perlu memerlukan pupuk yang khusus agar tumbuh subur, tapi cukup media tanamnya itu sudah termasuk media tanam yang subur, yakni yang gembur, dan komposisi media tanamnya itu tepat ya. Kita bisa menggunakan media tanam, tanah, sekam bakar, kemudian pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Dan tentunya dengan komposisi tadi kita bisa menyiramnya dengan rajin. Yang penting kelembapan media tanamnya harus terjaga, tidak boleh terlalu kering dan juga tidak boleh terlalu becek ya. Untuk nutrisinya teman-teman bisa menggunakan air kolam lele ya kalau teman-teman punya, atau paling tidak kalau ada sisa-sisa dapur, misalnya air cucian beras, kemudian kalau ada sisa-sisa teh yang sudah tidak terminum, kita bisa langsung menyiramkannya pada tanaman kita. Nah, insya Allah dengan kita rajin menyiram, tanaman-tanaman kita tadi bisa tumbuh dengan subur dan kita bisa cepat dalam memanennya. Teman-teman, semoga sajian tadi bisa menginspirasi teman-teman untuk senantiasa semangat berkebun. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Sekiranya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar kita selalu dalam ridhonya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.